Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heni SEMSI, dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen pada program studi S1 Bisnis Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah Akuntansi Manajemen ditujukan bagi mahasiswa program studi S1 Bisnis semester 4 dengan beban mengajar sebesar 3 SKS. Mata kuliah Akuntansi Manajemen mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data keuangan serta non-keuangan yang bertujuan membantu pihak internal perusahaan seperti manajer dalam merencanakan strategi, mengendalikan operasional harian, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Mata kuliah Akuntansi Manajemen dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Proses pembelajaran memakai metode student-centered learning dan analisis studi kasus secara komprehensif agar mahasiswa dapat saling berdiskusi mengaitkan teori dengan fenomena di lapangan saat ini. Mata kuliah Akuntansi Manajemen ini membahas tentang yang pertama, pengertian akuntansi manajemen. 2. Klasifikasi biaya. 3. Perilaku biaya dan metode pemisahannya. 4. Metode job order dan proses costing. 5. Metode activity based costing. 6. Break-even point atau BEP. 7. Analisis cost volume profit. 8. Perencanaan biaya. 9. Pengendalian biaya. 10. Pengambilan keputusan taktis. 11. Manajemen berbasis aktivitas. 12. Balance scorecard. 13. Evaluasi kerja, desentralisasi dan pusat biaya. 14. Penetapan harga transfer. Buku referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini berjudul Managerial Accounting edisi ke-18, karya Garrison et al. Tahun 2024, terbitan dari McGraw Hill Education. Untuk komposisi penilaian mata kuliah Akuntansi Manajemen meliputi tugas sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 40%, presensi atau kehadiran 10% dengan toleransi kehadiran minimal 75%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk ke bab yang ke-13. Ya, kita nanti akan membedah secara lebih dalam supaya kita lebih paham bagaimana kita mengelola biaya. Kalau di bab-bab yang lalu kita sudah membahas tentang biaya itu apa, klasifikasinya apa saja, bagaimana kita mentreatment biaya tersebut dengan metode-metode yang ada. Nah, di bab yang ke-13 ini kita akan membahas bagaimana kita memanajemen, bagaimana kita mengelola biaya-biaya tersebut untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen. Jadi yang ada kaitannya dengan akuntansi manajemen. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti setelah kita membahas bab ke-13 ini, nanti Anda paham ya bagaimana konsep tentang desentralisasi biaya. Kemudian juga konsep tentang pusat
biaya, dan yang tujuan pembelajaran ketiga dan keempat, kelemahan dan kelebihan baik dari desentralisasi biaya ataupun dari pusat biaya. Jadi konsep desentralisasi dari biaya ini dalam akuntansi manajemen, ya, konsep baik desentralisasi biaya maupun pusat biaya ini adalah merupakan dua pilar yang penting di dalam operasional perusahaan atau di dalam operasional bisnis. Karena itu nanti ada kaitannya dengan pengambilan keputusan manajemen. Apalagi ketika perusahaan bertumbuh besar. Perusahaan bertumbuh besar misalnya kantor pusatnya di Jakarta, ada cabangnya di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya. Manajemen puncak nanti akan mengalami kesulitan kalau dia sendiri yang harus memantau, harus mengendalikan baik secara konsep ataupun teknis dari operasionalnya. Maka itu muncullah konsep desentralisasi ini supaya manajemen puncak itu karena tidak bisa mengawasi semua hal sendirian. Ya, jadi dia membutuhkan yang namanya desentralisasi. Nah, secara definitif desentralisasi yang kaitannya dengan biaya ini dimaksudkan praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari manajemen puncak kepada manajer tingkat bawah yang lebih dekat dengan operasional sehari-hari. Maksudnya demikian. Kenapa kok bisa muncul desentralisasi biaya seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal ya? Karena perusahaan itu semakin bertumbuh, semakin berkembang pesat, tidak mungkin si manajemen puncaknya itu dia mengelola sendiri semuanya. Dia membutuhkan orang-orang yang ada di wakilnya, di cabang-cabangnya itu. Di sini dikatakan desentralisasi itu supaya memudahkan untuk operasional sehari-hari karena otomatis para manajer, para pengelola yang ada di cabang ini dia lokasinya, kemudian komunikasinya juga menjadi dekat dengan bagian yang terkait. Ya, karena bisa Anda bayangkan misalnya Anda ada di kantor cabang Semarang, Anda butuh bahan baku, atau mungkin Anda butuh karyawan baru karena di divisi Anda mengalami kekurangan tenaga kerja. Kalau SOP-nya, prosedurnya harus ke pusat dulu di Jakarta sana. Nah, belum tentu nanti segala sesuatunya bisa menjadi lebih cepat prosesnya daripada kalau di Semarang ini ada yang mewakili manajer puncak yang di Jakarta sana. Itu maksudnya desentralisasi ini. Sekarang kita lanjutkan ke slide tentang pendelegasian wewenang dalam perusahaan. Pendelegasian wewenang dalam perusahaan terdesentralisasi menawarkan fleksibilitas strategis agar evaluasi kerja melalui pusat biaya itu berjalan efektif. Perusahaan umumnya menerapkan parameter-parameter berikut ya, parameter evaluasinya. Yang pertama adanya perbandingan anggaran VS aktual menggunakan laporan kinerja sistematis yang menganalisis varian atau selisih antara biaya yang dianggarkan dan biaya yang realisasi. Maksudnya demikian. Pada saat kita menerima tanggung jawab dari orang lain, itu kan tidak hanya kita menerima tanggung jawab, kita punya kewenangan, kita melakukan kekuasaan, otorisasi kita, kan tidak hanya demikian, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana pihak yang melakukan desentralisasi ini melakukan tanggung jawabnya secara teknis, itu dibandingkan antara yang sudah dianggarkan dan realisasinya. Nah, apa hubungan antara desentralisasi dan akuntansi pertanggungjawaban? Di sini desentralisasi tadi di slide awal ya adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari manajer tingkat atas kepada manajer tingkat bawah yang lebih dekat dengan
operasional sehari-hari. Tadi didelegasikan kepada yang tingkat bawah karena lebih dekat. Tadi ya yang dari Jakarta mendelegasikan ke kita yang di Semarang karena kita lebih dekat dengan operasional yang ada di Semarang. Untuk memastikan desentralisasi ini berjalan beriringan dengan tujuan perusahaan, tidak terjadi sub-optimization atau mementingkan divisi sendiri, diterapkanlah akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Organisasi dipetakan menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban berdasarkan wewenang keuangan yang diberikan kepada manajernya. Maksudnya demikian. Tadi di awal sudah paham ya, kalau pendelegasian itu berarti kita menerima pendelegasian kewenangan dari pusat, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Nah, di sini dimaksudkan jangan sampai terjadi sub-optimization ini. Dia mementingkan divisinya tapi merugikan perusahaan. Contohnya demikian. Misalnya Anda ada di bagian, bisa di perusahaan manufaktur, bisa di perusahaan dagang. Ini ya. Kalau misalnya Anda ada di perusahaan dagang, Anda diberi tanggung jawab sebagai manajer toko, pasti Anda akan berpikir keras, akan memasang strategi. Bagaimana ini supaya persediaan barang dagang saya tercukupi. Jangan sampai ada orang mau beli, customer mau beli, barang dagangan kita kosong. Ini nanti akan merugikan perusahaan. Tapi harus hati-hati, jangan sampai terjadi sub-optimization ini. Karena Anda terlalu berpikir, jangan sampai persediaan stok saya kosong, kemudian terlalu banyak stok yang Anda simpan, terlalu banyak stok yang Anda pajang di workshop Anda, di toko Anda. Karena itu akan merugikan perusahaan, barangnya tidak laku. Padahal di luaran sana yang namanya harga itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun, itu di perusahaan dagang. Kalau di manufaktur, misalnya Anda bekerja di perusahaan paving misalnya ya. Kalau perusahaan paving itu kan bahan bakunya Ada semen, ada pasir ya, ada air, ada batu agregat gitu ya, batu split. Bahan baku ketiga ini itu harganya sangat berfluktuatif di pasar. Kalau Anda sampai nimbun pasir di gudang persediaan barang jadi Anda dan itu tidak laku, itu akan sangat-sangat merugikan perusahaan. Karena harga yang cenderung cepat berfluktuatif ini. Itu yang namanya Anda mementingkan divisi Anda. Tapi nantinya pada saat di akhir tahun kan ada yang namanya rapat kerja tahunan yang tadi saya sampaikan ya, cuma di tiap perusahaan namanya berbeda. Itu akan ketahuan. Itu tempat Anda merealisasikan akuntansi pertanggungjawaban Anda. Bagaimana Anda menggunakan atau melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Ini yang dimaksudkan dengan sub-optimization. Kemudian pusat biaya atau cost center, jadi manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Jadi ada beberapa namanya center cost ya, pusat biaya. Ada beberapa divisi di dalam perusahaan memang yang kita itu hanya bisa menjadi pusat biaya, kita tidak bisa menjadi pusat pendapatan. Misalnya kita di bagian HRD, kita di bagian akuntansi, kita di bagian logistik, itu kan kita tidak langsung menerima uang dari customer. Kita tidak langsung melakukan penjualan. Beda dengan teman-teman kita yang bagian marketing, bagian sales. Ya, dia langsung produk menjual kepada customer, dia menerima uang, dia menerima pendapatan. Itu maksudnya manajer hanya bertanggung jawab atas biaya, karena dia cost center, bukan revenue center. Kalau revenue center, ini yang poin selanjutnya, pusat pendapatan, manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan penjualan. Jadi itu teman-teman Anda yang ada di divisi atau departemen marketing, itu nanti kalau di rapat kerja tahunan, dia akan membuat grafik. Berapa pendapatan saya, kalau di dalam sistem akuntansi, dalam pemrograman akuntansi itu nanti akan dibuatkan. Berapa pendapatan per area. Kalau misalnya tadi dikatakan perusahaannya sudah berkembang,
berapa pendapatan area di Semarang ini kan juga terdiri dari beberapa area ya, misalnya di kota Semarangnya sendiri berapa, di Ungarannya berapa, di Ambarawa berapa, berdasarkan area. Kemudian nanti berdasarkan periode bisa juga, karena itu nanti akan larinya ke KPI, ke HRD ya. Nah, sekarang apa tantangan dari sistem desentralisasi? Ya, yang pertama, risiko terjadinya suboptimization, yaitu kondisi di mana seorang manajer mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tapi merugikan perusahaan secara keseluruhan. Yang tadi yang Ibu jelaskan tadi ya, bisa jadi dia menimbun stok terlalu banyak kalau perusahaan dagang atau toko terlalu banyak barang dagangan, persediaan barang dagang untuk dijual yang ada di gudang. Kalau misalnya dia perusahaan manufaktur, terlalu banyak menimbun barang jadi, padahal harga bahan bakunya cukup fluktuatif di pasaran. Jadi dia hanya menguntungkan divisinya, tapi perusahaannya rugi. Kemudian untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, di mana organisasi dibagi menjadi berbagai pusat pertanggungjawaban dan salah satu yang paling dasar adalah pusat biaya. Ya, jadi selain tadi ada revenue center, ada juga cost center, ya tadi ada juga investasi center. Jadi dia harus bertanggung jawab atas kewenangan yang dia terima untuk menggunakan uang perusahaan, untuk menyetujui pengeluaran terutama. Jadi pusat biaya itu adalah suatu unit, departemen atau divisi di dalam organisasi di mana manajernya hanya bertanggung jawab dan memegang kendali atas biaya atau cost yang terjadi di unit tersebut. Manajer di sini tidak memiliki kendali atas pendapatan atau revenue ataupun atas investasi modal. Jadi kalau untuk rasa ketidakadilan ini memang harus ada kesepakatan ya, dari awal itu harus ada. Kalau di perusahaan ada yang namanya rapat kerja tadi. Nah itu kan salah satunya juga untuk menetapkan ini tadi. Jadi untuk gaji direksi pusat nanti bagaimana? Nah, masing-masing kepala cabang itu harus bertanggung jawab atas kewenangannya. Kembali lagi ke akuntansi pertanggungjawaban itu tadi. Bagaimana nanti bagiannya ini di kotanya ini, di cabangnya mengalokasikan untuk biaya tersebut. Itu makanya pentingnya akuntansi pertanggungjawaban. Kita lanjut ke konsep pusat biaya. Karena manajer pusat biaya hanya bisa mengendalikan biaya, maka kinerja mereka dievaluasi berdasarkan seberapa efisien mereka mengelola biaya tersebut tanpa mengorbankan kualitas. Terlebih dulu Anda harus paham dulu ya kaitannya pusat biaya dan desentralisasi tadi. Tadi desentralisasi kan pendelegasian kewenangan. Jadi tadi contohnya manajer HRD dia mendapatkan anggaran misalnya untuk per bulannya seluruh operasionalnya 20 juta. Nah, dia kan tidak ada penerimaan secara langsung dari customer. Dia hanya untuk mengeluarkan uang. Itu namanya dia menjadi pusat biaya. Saat menerima pendelegasian kewenangan, dia menjadi pusat biaya. Karena kewenangan itu adalah kewenangan untuk mengeluarkan uang. Kewenangan untuk mengeluarkan uang ini menjadikan dia menjadi pusat biaya atau cost center, bukan revenue center, bukan pusat pendapatan. Jadi manajer pusat biaya ini akan dievaluasi seberapa besar efisien mereka mengelola biaya tersebut tanpa mengorbankan kualitas. Maksudnya demikian. Pada saat Anda menetapkan anggaran yang sederhana saja ya, misalnya tadi sempat Ibu beri contoh kopi tadi ya, kalau Anda punya bisnis kafe, kopi dalam satu gelas, bahan bakunya ada kopi, ada gula, mungkin ada creamer. Itu sudah Anda tetapkan alokasi biayanya untuk membeli bahan bakunya per bulan berapa. Nah, tapi bagaimana Anda menetapkannya itu kan juga tergantung pada pengalaman masa lalu. Yang tadi Ibu sampaikan, kalau menetapkan anggaran ada dua. Anda bisa benchmarking, bisa berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan laporan keuangan tadi.
Misalnya berdasarkan pengalaman lalu, dalam 1 bulan biasanya Anda menjual 1000 cup. Sehingga apa yang terjadi? Anda membuat stok barang, Anda membuat stok gula, kopi, creamer, itu adalah untuk 1000 cup kopi. Tapi realnya kan tidak demikian. Bisa jadi ternyata karena bagian pemasaran Anda bekerja lebih efektif, penjualan Anda meningkat. Ternyata di bulan Juni Anda tidak menjual 1000 cup tapi 1200. Nah, ini harus hati-hati. Kalau Anda terlalu fokus kepada anggaran saya untuk 1000 cup, ya mau tidak mau saya harus bisa menggunakan gula kopi creamer yang untuk 1000 cup ini, padahal penjualan Anda 1200. Itu kan jadi menurunkan kualitas. Gula yang seharusnya untuk 1000 cup Anda gunakan untuk 1200, hasilnya menjadi kurang manis. Kualitas Anda turun, rasa kopi Anda turun. Ini tadi menjadi salah satu risikonya. Jadi dia mengorbankan kualitasnya karena terlalu fokus kepada efisien tadi. Nah, alat utama yang digunakan dalam akuntansi manajemen untuk mengevaluasi biaya ada yang namanya anggaran fleksibel, solusi dari kasus yang sebelumnya ini, risiko yang tadi yang menjadi kurang manis tadi. Evaluasi kinerja tidak boleh menggunakan anggaran statis jika volume produksi aktual berbeda dari yang direncanakan. Anggaran fleksibel menghitung berapa biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual. Jadi contoh yang tadi ya, kalau Anda menggunakan anggaran statis, ya pokoknya jatah saya itu ada kopi, ada gula, ada creamer itu untuk 1000 cup, entah berapa nanti cup yang bisa terjual, itu anggaran statis. Itu akan menimbulkan risiko menurunkan kualitas. Nah, itu bisa solusinya Anda menggunakan anggaran fleksibel. Tergantung kepada kondisi real yang terjadi. Yang penting Anda bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, analisis varian atau variance analysis. Ini adalah jantung dari evaluasi pusat biaya. Manajemen membandingkan antara biaya aktual dengan biaya standar atau anggaran fleksibel, selisihnya disebut varian. Jadi kalau rapat kerja tahunan itu nanti akan ada tabelnya, biaya aktualnya berapa, biaya yang dianggarkan atau biaya standar berapa, nanti variansnya berapa. Itu para manajer harus bertanggung jawab. Kenapa muncul varian ini? Baik itu selisih lebih ataupun selisih kurang. Karena belum tentu kalau selisih lebih itu ternyata pengeluarannya menjadi lebih sedikit, belum tentu itu lebih baik ya, karena segala sesuatu orientasinya harus kepada kualitas juga. Jadi favorable variance menguntungkan jika biaya aktual kurang dari biaya standar, unfavorable variance atau merugikan jika biaya aktual lebih dari biaya standar. Tapi kembali lagi, ini kalau di dalam prinsip ekonomi kita mengenal istilah jika kondisinya tetap. Ya, tapi kalau misalnya biaya aktualnya ternyata lebih sedikit dari standar tapi kualitasnya menurun, ya dia tidak akan menguntungkan perusahaan juga. Nah, pada pusat biaya manufaktur, varian ini dipecah lebih detail. Ada yang namanya varians bahan baku. Kenapa kok ini muncul varians bahan baku, tenaga kerja, overhead? Karena kalau yang namanya manufaktur itu kan pabrikasi, dia mengolah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi yang Anda pelajari di akuntansi biaya. Makanya dia akan muncul variasi dari masing-masing komponen itu. Kalau varian bahan baku berarti selisih harga beli atau price variance dan selisih efisiensi penggunaannya atau quantity variance. Kalau yang tenaga kerja berarti selisih tarif upah atau rate variance dan selisih efisiensi jam kerja atau efisiensi variance. Dan yang ketiga, varian overhead, selisih pengeluaran, spending variance dan volumenya. Ya, jadi berdasarkan proses-proses yang terjadi dalam pabrikasi di manufaktur dari bahan baku sampai barang jadi. Kemudian prinsip pengendalian atau controllability principle, ini ada poin penting bahwa manajer pusat
biaya itu hanya boleh dievaluasi berdasarkan biaya yang dapat mereka kendalikan atau controllable cost. Contohnya penggunaan bahan baku, biaya lembur karyawan, biaya perlengkapan kantor, itu kan memang bisa dikendalikan supaya tidak terlalu boros intinya ya. Kemudian contoh biaya yang tidak dapat dikendalikan, alokasi biaya sewa gedung seluruh perusahaan dari pusat, penyusutan gedung yang metodenya ditentukan direksi keuangan. Nah, yang namanya sewa gedung dan akumulasi kan memang tidak bisa diatur karena memang sudah ada ketentuan dari awal, sudah ada kesepakatan dari awal. Sewa gedungnya misalnya per tahun ya 100 juta. Itu sudah kesepakatan kita dengan yang pemilik gedungnya. Kalau sudah berjalan kan akan sulit untuk kita rubah, jadi tidak bisa kita kendalikan termasuk penyusutannya. Itu yang dimaksud di sini dengan controllable cost. Nah, jadi ini adalah materi kita tentang akuntansi, bagaimana kita memanajemen biaya, evaluasi kerja untuk desentralisasi biaya dan pusat biaya. Sekarang saya beri kesempatan kalau ada yang ingin Anda tanyakan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk yang bertanya bisa maju ke depan, disebutkan namanya saja. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Silakan. Baik Bu, sama teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Izin bertanya tentang evaluasi pengendalian di bidang HRD sama R&D. Tadi dijelaskan bahwa evaluasi di departemen terutama di HRD dan R&D itu fokus dalam pengendalian total anggaran atau bisa disebut dengan budget ceiling. Nah, itu kenapa lebih ke sulit dalam output secara kuantitatifnya, Bu? Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Aisyah. Mbak Aisyah. Jadi Mbak Aisyah yang dimaksud dengan bagaimana untuk sulit kita menganalisis untuk efektivitas dan efisiensi dari bagian HRD karena tidak kuantitatif itu tadi, seperti yang Anda ketahui, kalau bagian HRD kan lebih banyak memanajemen mengelola sumber daya manusia. Nah, untuk kita bisa menilainya, KPI-nya dari HRD itu kan biasa ada konversinya ya, dari kualitatif menjadi kuantitatif. Tadi yang kita bahas, misalnya kinerjanya customer itu bagaimana melayani customer, misalnya satu customer 10 menit, ternyata dia hanya bisa menyelesaikan selama 15 menit, nah lebih dari yang ditargetkan, nilai dia nanti berapa. Nah, jadi itu memang tidak mudah karena dia kualitatif bukan kuantitatif. Nah, yang dimaksud dengan pagu atau tadi ada batas, pagu itu batas atas. Jadi misalnya batas atasnya untuk uang saku perjalanan dinas itu berapa bagian HRD, atau untuk research and development biaya pelatihan. Dan tadi sudah kita bahas bahwa yang namanya HRD itu efek dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih ke orientasinya jangka panjang. Anda diikutkan pelatihan, pulang dari pelatihan Anda bisa menjelaskan ya, Anda bisa presentasi dengan kawan-kawan Anda. Tadi waktu pelatihan saya mendapatkan materi A, B, C, D, Anda bisa menjelaskan. Tapi aplikasi dari materi yang Anda terima selama pelatihan itu tidak bisa langsung dinilai, butuh waktu.